Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Pembunuhan terjadi di wilayah hukum Polres Kutai Barat, Kalimantan Timur. Seorang pemuda berusia 21 tahun berinisial MM ditangkap setelah membunuh teman wanitanya di rumah sendiri. Motif pembunuhan ini karena perempuan itu tidak mau diajak berkencan. Berikut informasinya. Kejadian berdarah itu terjadi Senin 1 Februari 2021 malam hari di rumah pelaku MM di Kampung Sumbersari, Kutai Barat. Cerita yang diperoleh jajaran Reskrim menyebutkan motif pembunuhan adalah seks. Tersangka MM kecewa dengan teman wanitanya berinisial ME lantaran tidak mau diajak berhubungan seks. Jadi sebelum berbicara kronologis, kita mengamankan saudara berinisial MM. Kemudian korban pembunuhan adalah saudari M alias T. TKP penangkapan tepatnya di rumah pelaku, yaitu di Kampung Sumbersari. Kronologi kejadian dimulai saat kedua anak muda itu bertemu tanggal 17 Januari, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, di sebuah warung angkringan di Kampung Sumbersari. Saat itu korban menyampaikan keinginannya meminjam uang sebesar 2 juta rupiah karena ada keperluan. Tersangka yang diduga sudah naksir dengan ME dan berharap bisa berhubungan seks segera menyerahkan uang tersebut. Tapi, rupanya pada malam itu harapannya bisa bersenang-senang berhubungan seks dengan ME tidak kesampaian. Setelah mendapatkan uang 2 juta sebagai pinjaman, SE tidak mau diajak bersetubuh, dan hal itu membuat MM menjadi kesal. Beberapa hari kemudian, tersangka berencana mengajak lagi SE melakukan hubungan seks. Dia menghubungi korban melalui WhatsApp dan merayu ME akan memberikan uang 600.000 asal mau bercinta dengannya. Korban setuju dan akhirnya dijemput menggunakan sepeda motor dari daerah Busur di depan SD Negeri Kelurahan Barong Tongkok. Kedua anak muda itu berboncengan menuju kediaman pelaku di Kampung Sumbersari. Setibanya di rumah pelaku, korban meminta uang yang dijanjikan yakni sebesar 600.000 rupiah. Namun pelaku tidak menyerahkan uang tersebut karena memang tidak memiliki uang. Korban kemudian menolak melakukan hubungan intim dengan pelaku sehingga membuat kemarahan MM dan terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Motif dari pembunuhan ini adalah bahwa pelaku merasa kecewa dan sakit hati karena kronologisnya adalah pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa pihak korban meminjam sejumlah uang kepada pihak pelaku. Namun ada keinginan pihak pelaku untuk menyetubuhi. Tim Kaltim TV, Henry melaporkan dari Kutai Barat. Puluhan warga Gunung Belah, Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara memprotes perusahaan tambang batubara dengan tuduhan menyerobot tanah perkebunan yang telah digarap turun-temurun oleh warga.
Konflik lahan terjadi antara warga Gunung Belah RT 15 Desa Mulawarman Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut warga, dari sekitar 300 hektar lahan, sudah 125 hektar diserobot tanpa adanya ganti rugi. Karena tidak ada respon dari pihak perusahaan, masyarakat mengancam menutup lahan, sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan lagi lahan tersebut. Warga mengaku selama ini sudah cukup bersabar, karena sejak tanah digusur, mereka kehilangan lahan peninggalan leluhur mereka. Sementara pihak perusahaan tak mau berdialog, bahkan berusaha mengerahkan aparat hukum untuk meredam gejolak warga. Yang kapan? Lahan ini bermasalah. Oh ya, sudah berapa tahun Pak? 10 tahunan. Mulai dipertahankan sampai terus-terus dipaksa sampai habis, sedikit-sedikit kuburan habis, rumah habis, tanaman habis, sawah habis. Dipertahankan tapi mereka maksa terus. Sehingga mereka nggak berani. Apa saja isi perkebunan itu Pak? Kalau itu memang perladangan tradisional, tapi memang ada kuburan keluarga Pak Balang, ada tanaman teman-teman yang ada lahan di situ, ada rumah sampai tingkat 2 itu ada foto-foto. Nanti orang bisa tunjukkan foto-foto. Habis semuanya itu Pak? Habis, karena sekarang kan tidak ada lagi. Karena terus digarap sampai habis. Jadi mereka ini sebenarnya sudah, menurut saya sudah hampir mati langkah ini. Mau nuntut bukti nggak ada, cuman foto-foto aja lagi. Masyarakat Gunung Belah mengklaim perusahaan datang sekitar 10 tahun silam dan langsung menggusur tanaman kebun di sana. Sepanjang itu juga perlawanan diberikan oleh warga, namun tidak ada hasil karena perusahaan dengan kekuatannya mengerahkan aparat hukum dan pemerintah untuk melegalisasi aksinya. Kuasa hukum warga Dr. Elisason mengakui selama ini penyelesaian kasus tanah dengan pendekatan siapa pihak yang punya surat tanah. Jika hal itu ditanyakan kepada warga di sana, tentu hal itu melemahkan tuntutan warga karena memang tidak punya surat-surat tanah itu. Aparat hukum harus memperhatikan adanya hubungan hukum masyarakat dengan tanah yang digarap, seperti adanya kebun tanaman keras, tanaman musiman dan buah-buahan, serta kuburan tempat leluhur mereka dimakamkan. Mereka buka lahan bertahun-tahun, ya namanya orang yang kategori sekitar hutan atau masyarakat sekitar hutan atau masyarakat dalam hutan kan bergantung dengan sumber daya lahan. Sumber daya lahan ya dibuka jadi ladang biasa kan, secara tradisional mereka bikin tanaman, mulai dari tanaman semusim sampai tanaman keras berupa buah-buahan tradisional seperti cempedak, seperti apa misalnya itu kan. Nah, itu sebagai penanda bahwa mereka ini juga memelihara tanah itu terus-menerus. Dalam bahasa hukum mengatakan bahwa mereka memelihara tanah itu terus-menerus dengan niat baik. Dalam bahasa hukum juga, walaupun mereka tidak tahu, mereka sudah membangun hubungan hukum dari tahun ke tahun dengan tanah itu sendiri. Nah, jadi berarti dengan semacam itu milik mereka lah. Arti harus diakui karena dibuktikan juga dengan bukti-bukti fisik. Kalau soal surat sih nggak terlalu penting, walaupun ya kalau punya surat. Nah, kemudian hari mereka tahu itu digusur oleh perusahaan. Nah, mereka tahan, tapi perusahaan maksa terus. Kadang-kadang juga pakai aparat keamanan memaksa agar masyarakat nggak bisa mempertahankan sehingga habis. Sampai hari ini urusan nggak selesai sampai hari ini. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Warga masih menunggu jawaban perusahaan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ya,
konflik warga dengan perusahaan tambang batubara di kawasan Gunung Belah, Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang belum juga mereda. Warga ngotot akan menduduki lahan yang diklaim milik mereka. Sudah 11 tahun lebih warga Gunung Belah, Desa Mulawarman menunggu. Sepanjang waktu itu warga tidak bisa menggarap lahan yang telah digusur menjadi lahan tambang sebuah perusahaan. Perusahaan itu, PT JMB, mengaku sudah membeli lahan di sana dari warga. Namun sebanyak 62 warga di sana mengaku tidak ada satupun di antara mereka yang telah menerima ganti rugi. Karena itu, kuasa hukum warga Dr. Elisason meminta kepada perusahaan agar menghadirkan data-data kepada siapa pembayaran tanah tersebut. Tidak ada kesepakatan yang baik, bahkan pusat tidak catat, mereka tutup sampai kapanpun. Nah, tapi kalau ada berita baik bahwa ini bisa dijalankan sesuai konsep saya tadi dirunut, mungkin mereka tidak nutup, yang penting proses itu jalan sampai selesai. Kan kalau proses itu dilakukan nggak ada satupun membantah itu siapa yang benar salah lagi. Karena itu belum dibikin, maka perusahaan tetap ngotot dia benar sudah bayar. Senangnya punya lahan belum saya terima bayar, kan begitu. Jadi tapi dengan proses yang saya usulkan kemarin di kantor Polsek itu, insya Allah pasti terbuka di mana letaknya yang dua ini kok nggak sepaham banget. Yang satu merasa saya belum dibayar, lahan saya perusahaan bilang sudah dibayar berdasarkan data di atas kertas. Nanti proses yang saya usulkan itu untuk mencari kalau sudah dirunut di mana yang nggak nyambung ini, pasti ketemu. Warga Gunung Belah menceritakan kalau mereka adalah penggarap tanah di situ. Mereka melakukan penanaman padi dan juga tanaman keras. Bahkan ada kuburan dan bangunan-bangunan yang kini semuanya sudah tergusur. Pertama kita kan di sana menanam, mengelola lahan itu sudah dulu, udah lama sekali. Nah, sudah tahun 95 itu kita sudah menanam, kami semua nanam tanaman buah-buahan, tanaman padi gunung itu kita tanam. Nah, setelah itu kita pelihara terus sampai sekarang. Nah, adanya tambang ini dia masuk. Nah, udah kita kasih tahu, kita ini teman ya apa sih ini Pak. Nah, alhamdulillah kepala suku membantu kita sampai sekarang ini untuk penyelesaian kasus ini Pak. Dan saya tambahkan juga, walaupun demikian kami pun sudah mengirim surat ke pihak Presiden waktu itu, pernah ada surat, dan pernah juga ke pihak Komnas HAM, dan itu pun menyatakan untuk mengurus karena wilayah daerah, maka harus kembali ke wilayahnya dengan cara baik-baik, bijaksana dari pihak pemerintahan. Namun dari pihak pemerintahan setempat kurang merespon dengan kebijakan masyarakat. Itu yang kami minta. Kami minta tuntutan masyarakat, cuma minta bagaimana sih bisa tuntutan kami tercapai. Nah, itu yang kami minta bantuan kepada pihak-pihak yang berwajib atau pihak yang mau membiasakan kami bersyukur jika kami terbantu dengan adanya ini. Konflik lahan masih terus berlanjut. Warga mengultimatum kali ini pihaknya akan berkeras mempertahankan lahan milik mereka. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. DPRD Kaltim menyoroti pertanian dan peternakan Kalimantan Timur yang dianggap masih payah sebab meski provinsi ini memiliki lahan yang begitu luas, tapi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan warganya saja masih harus didatangkan dari luar daerah. Berikut informasinya. Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan anggota Komisi 2 Sutomo Jabir saat menerima rombongan dari DPRD Kabupaten Pasir pekan tadi, diundang juga Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Kaltim. Diakui Sigit, persoalan lahan pertanian menjadi masalah krusial di Kaltim karena aksi pertambangan yang mengalihkan fungsi pertanian membuat produksi pertanian ikut pula terganggu. Dari faktor-faktor itu, Sigit merasakan perlunya dilakukan koordinasi pertanian dan perkebunan secara menyeluruh yang melibatkan kabupaten dan kota sekaltim. Banyak problem-problem terkait dengan kegiatan-kegiatan di dua dinas ini.
Yang pertama soal pertanian. Pertanian kita ini kan mestinya ada tolak ukurnya, produktivitasnya per tahunnya sekian, tapi ini tidak jelas gitu. Nah kemudian masih belum jelas gitu, maksudnya lahan pertanian yang jumlahnya sekian itu kan mestinya harus dipertahankan. Ini sudah mengalami penurunan, ya kan, kayak gitu-gitu kan, untuk pertambangan, untuk perkebunan sawit, ya gitu-gitulah. Anggota Komisi 2 Sutomo Jabir menyambut baik langkah DPRD Kabupaten Pasir melakukan rapat koordinasi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan kepada provinsi. Sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan akan didorong agar menjadi primadona karena menyangkut ketahanan pangan. Kabupaten Pasir, Komisi 3, dia tadi diwakil dari Ketua Komisi 3 untuk mensinkronisasi program di bidang pertanian dan peternakan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Makanya dia kan berkunjung ke DPRD Komisi 2 bidang-bidang ini. Sekaligus kita undang dari Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mensinkronkan apa-apa kegiatan dari dinas untuk di Kabupaten Pasir, baik di bidang pertanian maupun perkebunan. Kemudian tindak lanjut dari beberapa fasilitas yang ada di sana, misalnya karantina atau rumah pemotongan yang belum ada, yang belum maksimal, itu minta disupport. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat mengungkap sindikasi pembuatan STNK yang melibatkan pelaku antar provinsi. Seorang pelakunya ditangkap dan mengakui ada 30 mobil bodong sudah diurusnya menggunakan STNK palsu. Hati-hati jika membeli mobil dengan harga tidak wajar, sebab jangan-jangan surat-suratnya palsu hasil pembuatan oknum berinisial SS, warga Kampung Muyup Ilir, Kecamatan Tering, Kutai Barat. Pria berusia 41 tahun itu kini menjadi tersangka dan ditahan di Mapores Kubar. Perbuatan SS terungkap saat polisi mulai menaruh curiga adanya sindikasi pemalsu STNK beroperasi di Kutai Barat. Suatu hari polisi membututi SS saat menuju tempat jasa penitipan dan pengiriman barang di Barong Tongkok. Saat SS mengambil kiriman dokumen, polisi langsung membekuk. Dokumen kiriman itu ternyata adalah 1 lembar STNK alias surat tanda nomor kendaraan. STNK palsu itu dikirim oleh seseorang berinisial IS di Jakarta. Dari pengakuan itulah diketahui adanya sindikasi jaringan pemalsuan STNK yang melibatkan SS di Kubar. Bahwa kita mengamankan 1 orang atas nama SS, di mana pada saat personil Polres mendapat informasi akan ada pengiriman dokumen surat STNK palsu yang dikirim dari Jakarta, kemudian kita ikuti delivery sampai ke Tiki di Barong. Kemudian personel melakukan penangkapan di situ dan meminta kepada tersangka untuk membuka kiriman tersebut atau paketan tersebut. Dan setelah dibuka paketan, kemudian ditemukan 1 lembar STNK yang kemudian kita cross-checkkan kembali ke Samsat dan Satlantas kita, ternyata dokumen tersebut benar palsu. Dari keterangan tersangka SS diketahui, dia bukan baru kali itu menerima jasa pengurusan STNK palsu. Jumlah mobil bodong yang diurusnya ada 30 unit dan 7 diantaranya diamankan pihak kepolisian. Salah satunya ada mobil merek Kaila dijual murah, yaitu hanya 60 juta rupiah, sementara STNK-nya dibuatkan oleh tersangka SS. Tersangka SS mengakui jika ada order dari warga mengurus STNK palsu, dia mengorder ke seorang kenalannya di Makassar bernama IS.
Kemudian IS yang mengurus STNK itu, dan konon, sindikat ini memiliki jaringan hingga Jakarta. Polisi terus mengembangkan kasus tersebut karena diduga melibatkan sindikasi antar provinsi. Kapolres meminta kepada warga yang kehilangan mobil atau menjadi korban STNK palsu, segera menghubungi Polres Kubar. Tersangka SS diduga melanggar tindak pidana pasal 263 ayat 2, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.